Halo teman-teman developer, di video Rust Development Tips kali ini kita akan coba mengorganize test case dari sebuah program ataupun fungsi yang mana mungkin nantinya teman-teman bisa gunakan saat membuat sebuah library maupun program terkait yang spesifik memiliki test case pada modulnya. Kita akan manfaatkan program round robin turnamen, sebuah pertandingan catur lah sebagai contohnya begitu. Nantinya outputnya itu lebih kurang akan seperti ini ya, ada ronde 1 itu berapa skornya 1 versus 3 dan 2 versus 4 begitu dan seterusnya. Saya di sini juga sudah punya snippet code ya. Ini terkait dengan testingnya, ini adalah fungsi internal. Di sini kita sediakan fungsi internal yang akan kita gunakan nanti pada test functionnya. Teman-teman bisa cek nanti di GitHub untuk kode ini, fungsi ini untuk memahami seperti apa logiknya, seperti itu. Selanjutnya kita lengkapi dulu fungsi turnamen yang ada di paling atas di sini. Saya sudah buat signature-nya, tinggal kita lengkapi. Di sini cukup mudah. Ini n sama dengan 2, sorry ini ya. Kemudian kita return vektor, kemudian kita kasih lagi vektor di dalamnya. Sorry, ini return vektor, kemudian juga vektor lagi, kemudian di sini 1,2. Oke, karena dia adalah bentuknya vektor yang berisikan dengan tuple ya, begitu. Kemudian di sini let rounds n kurang 1, ya n kurang 1, let mute matches vektor. Kemudian isinya di sini vektor lagi. Oke, lalu 0,0. Kemudian n dibagi 2 ya as usize. Kemudian di sini ini di sini ini usize. Ini ketutup. Ya, ini harus kita tambah satu lagi di sini. Ya, jadi di sini rounds as usize. Oke, kemudian let mutable team. Oke, teams vektor u32 1 hingga n. Ini 1 hingga n. Kemudian kita collect. Kemudian kita buat tim B. Teams B vektor u32 teams drain n as usize bagi 2. Ini 2 dan seterusnya ya. Kemudian kita collect. Lalu kita pakai for loop round dari 0 ke rounds-nya. Kemudian kita for lagi di sini i tim A pada teams iter enumerate. Lalu juga di sini let tim B, teams B yang i. Oke. Kemudian matches round as usize. Di sini kita ambil key-nya, lalu tim A, tim B. Ya, begini. Ini di atas kita tutup. Oke. Kemudian let last tim A first tim B. Lalu juga di sini teams kita pop, kemudian kita unwrap. Lalu kita teams B-nya di remove yang 0. Kemudian teams B-nya kita push. Teams B push dengan last tim A, dan teams kita insert dengan 1, dan di sini adalah first team B ya. Kita return matches-nya. Oke. Ya, seperti ini. Sebentar, ini bukan teams B tapi yang ini adalah yang tim yang di atas. Ya, benar. Logik dari fungsi ini cukup sederhana sih ya. Saya yakin juga teman-teman bisa memahaminya, dan tentu juga fungsi ini bisa teman-teman optimasi lebih lanjut.
Baik, kemudian kita langsung gunakan fungsi ini. Kita akan coba buat tesnya dulu di main function saja begitu. Di sini kita pakai, sebelum ini kita harus use dulu test mode. Ini dia test modul turnamen. Kemudian ini print line. Di sini kita pakai langsung placeholder. Kita debug di sini dia turnamen, mungkin 2 begini ya. Oke, coba kita tes dulu cargo cargo run. Ya, di sini muncul ya 1,2. Kemudian kalaupun kita di sini ganti dengan 4, lalu juga kita di sini jalankan lagi, ya hasilnya benar. Di sini vektor yang berisikan vektor dengan tuple untuk masing-masing elemen vektor di dalamnya. Ya, ini sudah sama sih. Oke, kemudian sampai di sini kita sudah dapat bentuk hasilnya ya. Hasilnya juga sudah sesuai berupa vektor tuple. Lalu untuk test case-nya tinggal kita buat, misal itu ini mungkin yang di bawah saya tutup dulu ya. Ini test case-nya di sini, langsung di sini saja kita buat mungkin tes namanya with two teams ya, begini. Kemudian tes turnamen. Tes turnamen ini fungsi internal ya yang sudah ada tadi di sini snippet code-nya. Kemudian di sini kita kasih dengan 2 ya di sini. Kemudian mungkin satu lagi tesnya namanya with four teams. Lalu tes turnamen sini adalah 4. Yap. Kemudian kita coba running. Oke, cargo T untuk tes. Ya, di sini hasilnya sudah muncul ya. Tesnya itu tes untuk tes function namanya itu with two teams, dan with four teams itu returnnya oke. Jadi bentuk umum tes seperti ini tentu akan mudah kita pahami ya. Namun jika nantinya program yang kita buat itu sudah cukup besar, maka baiknya kita mungkin pisahkan dengan memanfaatkan modul, dan tentu dengan penamaan yang sesuai ya, demi kemudahan membaca hasilnya nanti. Misal kita itu bisa buat modul semacam ini mungkin. Jadi di sini, ini saya close lagi. Sebentar, ini saya close. Di sini mungkin namanya mode fixed test. Oke, begini. Kemudian yang di sini saya hapus dulu, ini dihapus. Kita pasang di bawah sini. Oke. Kemudian kita use super. Kita ambil yang turnamen. Ya, begini. Kemudian sebentar. Ya, nah seperti ini. Ini harusnya sih ya benar. Tes turnamennya nggak masuk tadi. Jadi di sini dia menjadi seperti submodul begitu ya. Jadi mungkin kita juga tambahkan di sini itu bisa tes baru kita tambahkan mungkin with 8 teams begitu. Ini kita copy saja di sini, kemudian kita replace dengan angka 8, kemudian kita buat lagi tes with 20 mungkin ya, 20 teams. Kemudian kita kopas di sini 20. Ini kurang. Ya. Nah, seperti ini. Ya, nggak ada yang error. Jadi di sini kita buat jenis modul. Jadi yang jelas kita memanfaatkan modul ya di dalam sebuah tes modul, karena kalau teman-teman perhatikan di sini adalah tes modul utamanya, kemudian kita buat modul lagi, begitu seperti halnya contoh ini. Jika kita running pun hasilnya akan tampak berbeda ya, sedikit berbeda terkait dengan informasinya saja sih. Ini ya begini kalau saya running, cargo test. Kalau teman-teman lihat di sini, maka hasilnya yang tampak itu ada seperti ini. Jadi kita tahu kalau
tes yang dijalankan di sini itu adalah dari modul fixed test. Jadi ada modul utamanya itu tes, kemudian ada fixed test, begitu, dan juga ada fungsi yang ada di dalam submodul tersebut. Jadi dengan cara seperti ini juga teman-teman itu bisa dengan mudah mengetahui jikapun ada nanti error yang terdapat di dalam sebuah test function, misal pun ada di dalam with for teams, begitu yang hasilnya error ternyata, dan teman-teman bisa langsung cek kalau hasilnya itu error ada di dalam modul fixed test, lebih kurang seperti itu. Terus juga teman-teman bisa menambahkan submodul lainnya, misal kita mau buat tes untuk nilai random ya untuk kasus di sini, jadi kita bisa manfaatkan ran dulu, ran create kita tambahkan dulu, oke. Kemudian di sini, di atasnya sini misalnya, kita buat mode random test begitu. Kemudian kita use super, kita ambil aja semuanya. Kemudian kita buat tes di sini, namanya mungkin small teams. Kemudian kita buat mute RNG, treat RNG begitu. Lalu, oh ya ini ketinggalan. Di sini kita butuh RNG. Oke. Kemudian juga let size, lalu di sini mungkin 0 hingga 5 begitu ya. Kemudian kita map, ini kosong saja, RNG gain range 1 hingga 10 misalnya. Lalu for S di size, let N S kali 2, kemudian test turnamennya kita kasih si N. Oke, begini. Small team, ya small teamnya ya benar seperti ini. Kemudian kalau kita coba running lagi, cargo test, nah ya ini hasilnya sudah muncul. Mungkin kita tambah satu lagi, misalnya di sini kita mau tambah tes yang sama, mungkin ini saya kopas lagi ya. Oke. Di sini namanya apa ya? Oh ya, large saja. Large dengan kita tambahkan jumlahnya di sini atau kita ubah ini 10. Kemudian di sini mungkin 25 begitu. Iya, lebih kurang seperti ini. Kita coba running lagi. Ini saya clear dulu. Cargo test. Ya, seperti ini. Jadi jikapun kita running lagi, maka hasil tesnya akan tersusun berdasarkan submodul tes yang ada ya. Yang sudah kita buat di sampel ini ada 2 submodul, random test dan juga fixed test. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan random test seperti yang di sini. Random test ini bisa kita gunakan bukan sebagai submodul yang berada di dalam modul tes utama, melainkan tes modul yang berdiri sendiri. Tapi di sini kita kenapa menggunakan submodul terkait dengan adanya test modul yang kita definisikan di dalam di dalam internal tes modul utamanya, begitu ya, tes modul utamanya. Jadi kalaupun misalnya tes turnamen ini fungsi internal, bukan sebagai fungsi internal tapi sebagai fungsi yang ada di dalam library-nya begitu, maka kita bisa memisahkan random test modul ini menjadi modul tersendiri begitu. Yang pasti di sini hanya kaitannya sebagai contoh untuk submodul ya, yang mana teman-teman bisa susun tentunya, dan dengan cara seperti ini teman-teman bisa memanfaatkan untuk mengorganisir ataupun memisahkan lah begitu test case yang spesifik jika nantinya program yang dibuat sudah berkembang lebih jauh seperti itu, sehingga bisa dengan mudah dipahami saat proses testing itu dilakukan. Tentu masih ada banyak cukup struktur tes ya yang teman-teman bisa temukan di internet. Jadi teman-teman bisa explore lebih lanjut terkait testing di Rust. Saya kira sekian dulu untuk video kali ini, dan ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya.